Smart dimanapun kalian berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, masih dengan saya di sini, kita ketemu masih di channel yang sama, Novita Mustika Smart Channel. Yuk, bagi kalian yang barusan kenal sama channel ini, silahkan di subscribe ya, dan juga nyalakan loncengnya supaya kalian itu selalu menjadi orang pertama yang dapat updatean tentang video-video yang ada di dalam channel ini. Oke, masih tentang lembaga sosial ya. Di sini sebaiknya kalian harus melihat video-video saya yang sudah saya tulis tautannya di atas tuh ya. Ya, di situ ada tipe-tipe lembaga sosial, macam-macam lembaga sosial, terus kemudian tentang lembaga-lembaga sosial di masyarakat. Nah, itu saya sudah bicara panjang lebar tentang definisi, ciri, fungsi dan sebagainya dari lembaga sosial. Oke. Nah, saya masih lanjutkan tentang macam-macam lembaga sosial di masyarakat. Khususnya saya di sini bicara tentang lembaga ekonomi. Nah, kalau kita bicara tentang lembaga ekonomi, itu kita pasti bicara tentang kebutuhan ya, karena lembaga ekonomi itu lahir karena adanya kebutuhan manusia ya, atau kalau kita bicara tentang masyarakat ya, karena lembaga sosial itu pasti kebutuhan banyak orang ya, kebutuhan manusia atau masyarakat yang harus dipenuhi. Kebutuhan akan apa? Ya, baik kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani. Nah, kebutuhan rohani itu misalnya bisa kita peroleh dengan cara kita memperoleh pendidikan ya. Kemudian juga yang namanya kebutuhan rohani juga bisa kita peroleh dengan cara misalnya kita berrekreasi sehingga bisa merefreshingkan otak-otak kita ya, kemudian pikiran, kemudian di sini kepenatan kita selama ini dalam bekerja dan sebagainya ya. Terus kemudian kebutuhan rohani juga bisa diperoleh dengan cara misalnya mendengarkan ceramah-ceramah agama. Nah, itu jadi semakin memberikan rasa ketenangan batin dan sebagainya. Nah, itu kebutuhan rohani. Lalu bagaimana memenuhi kebutuhan jasmani? Kebutuhan jasmani itu bisa diperoleh dengan cara barang dan jasa, memiliki barang dan jasa yang dibutuhkan. Nah, biasanya cara memperoleh barang dan jasa itu ada berbagai macam cara. Bisa dengan cara barter ya, atau bertukar ya. Kemudian atau bisa juga dengan cara ini yang paling umum ya, menjual atau dengan membeli ya. Kalau kita misalnya membeli, itu kita berfungsi sebagai seorang konsumen. Kalau misalnya kita menjual, kita berfungsi sebagai seorang produsen. Nah, di mana nanti uangnya itu adalah merupakan pendapatan bagi kita yang bisa kita belikan untuk berbagai kebutuhan yang kita butuhkan ya. Dari kita lahir, dari manusia itu sejak lahir itu selalu kita tuh membutuhkan sesuatu, khususnya sekali kalau dalam hal jasmani ya. Bayi baru lahir itu pasti butuh dikasih baju ya supaya nggak kedinginan. Bayi dari lahir itu pasti butuh makanan ya, entah itu ASI dan sebagainya supaya dia itu tidak lapar. Nah, itu kebutuhan dasar ya. Nah, di mana kebutuhan-kebutuhan ini ya harus dipenuhi dengan cara misalkan kalau kita tadi barter itu ya tinggal menukarkan saja barang dengan orang lain, barang atau jasa dengan orang lain. Tetapi yang umumnya di dalam dunia modern sekarang ini, cara pemenuhan kebutuhan ekonomi kita ini misalnya dengan cara berdagang misalkan. Nah, itu kalau berdagang itu berarti kita menjual sesuatu. Ya, ada juga yang perlu dengan kita bicara tentang industri. Kalau industri itu berarti kita mengolah sesuatu. Kalau berdagang itu konotasinya kita ini misalnya yaitu menjual barang yang tanpa perlu merubah bentuknya. Tetapi kalau kita bicara tentang industri, kita itu perlu merubah bentuk dari bahan mentah menjadi bahan jadi itu terlebih dahulu. Setelah itu baru kemudian dijual ke masyarakat ya. Nah, terus kemudian misalnya dengan cara bagaimana lagi? Misalkan dengan adanya membuka lembaga-lembaga keuangan, itu juga termasuk salah satu lembaga ekonomi ya. Lembaga keuangan itu bisa menyediakan modal ya. Modal itu sebagai salah satu faktor dari produksi ya. Kemudian juga bisa juga digunakan untuk meminjam dana atau apa untuk memenuhi kebutuhan, misalkan membeli barang elektronik, misalkan untuk memenuhi kebutuhan yang lain, membayar sekolah anak-anak dan banyak sekali. Kemudian juga ada lagi lembaga simpan pinjam, lembaga pegadaian, koperasi dan lain-lain. Itu adalah bentuk-bentuk ekonomi modern di mana ketika kita ini intinya kita ini di dalam lembaga ekonomi itu adalah bagaimana memenuhi, adalah merupakan lembaga
yang memberikan kita cara bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan hidup. Itu saja. Jadi lembaga ekonomi itu didirikan adalah untuk fungsinya adalah untuk bagaimana caranya kita bisa memenuhi kebutuhan hidup. Nah, kebutuhan hidup setiap manusia itu pasti relatif, dan tentu setiap manusia berdasarkan jenjang usia, pendidikan dan sebagainya, itu bahkan status sosial dan sebagainya, itu tentu memiliki kebutuhan-kebutuhan yang berbeda-beda. Tetapi secara umum bisa kita peroleh bahwa yang namanya lembaga ekonomi itu pastinya mengajarkan kita bagaimana memenuhi kebutuhan hidup kita. Nah, bagaimana memenuhi kebutuhan hidup kita bisa dengan cara umumnya adalah bisa dengan barter, atau misalnya dengan perdagangan, atau misalnya kita dengan bekerja sesuai dengan profesi masing-masing untuk memperoleh pendapatan. Oke? Nah, bagaimana penjelasan dari saya? Sudah jelas belum? Kalau tidak jelas, boleh silakan tulis di kolom komentar di bawah. Nah, kalau Anda merasa bahwa apa yang sudah saya berikan hari ini itu membawa manfaat tidak hanya buat Anda, tetapi juga rekan-rekan Anda, boleh di-share secara gratis. Nah, jangan lupa setelah video ini, nantikan juga video-video saya berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.